Anak manusia membumi, menunjukkan bahwa Allah bekerja di tengah-tengah kita. Dan bekerjalah seperti Ia, jangan ngomong doang. Nah, inilah yang diajarkan pada kita semua. Nah, mari juga kalau hari ini kita masih terjebak, kita terkungkung oleh banyak komentar atau bicara itu, ya, dengan kesempatan Advent ini kita berefleksi diri. Bagaimana membuang jauh kata-kata kosong itu, kita gantikan dengan pekerja yang nyata. Saya sebagai paroki, dan seperti paroki-paroki lain, diajak oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup mengajak kami agar dibentuknya bahwa seksi-seksi itu sampai ke tingkat lingkungan, sampai yang paling menyentuh umat. Maksudnya apa? Ya supaya memang actionnya di sana. Jangan sampai gereja hanya berhenti di tingkat paroki, di tingkat mimbar, khotbah dan berseru. Tapi Bapak Uskup mengajak kami semua, ayo kamu hadirkan atau dirimu sendiri hadir. Bentuk kepengurusan, supaya umat betul tersapa. Dan di sana mereka merasakan rahmat Tuhan. Mengakhiri untuk renungan pagi ini, kembali kepada puisi bagus tadi itu. Kedondong di atas meja, sedikit ngomong, banyak kerja. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini adalah hari Jumat pekan kedua Advent. Lihatlah Tuhan akan datang dengan mulia, mengunjungi umat-Nya dalam damai, dan memberi mereka hidup abadi. Mari dan sejenak kita hati kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang meredam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, menebus kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Mampukanlah kami menanggapi sabda Putra-Mu yang membawa kami pada keselamatan. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Bapa. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan,
mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Baptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, saya mencoba mencermati siapa-siapa yang rutin datang misa di Puspas ini. Setelah saya mencermati, ternyata yang hadir pada misa ini tidak sedikit dari mereka yang disebut legioner, para anggota Legiun Maria. Nah, karena di sini ada para legioner itu, aku mau tanya ini, apa perbedaan atau ciri khas Legiun Maria kalau dibandingkan mungkin dengan komunitas-komunitas lain? Yang paling menonjol dari Legiun Maria apa? Ya, saya akan katakan yang paling khas, yang cukup menonjol dibanding komunitas lain adalah Legio itu pembagian kerja dan bekerja. Pembagian tugas dan bertugas. Ketika tugas itu dibagikan, harus dilaksanakan dan harus dilaporkan. Inilah pembeda antara kelompok Legio ini kalau coba dibandingkan dengan yang lain. Karena tidak sedikit komunitas yang lain atau kelompok yang lain, mereka itu ya tampil bagaikan pantun, buah kedondong di atas meja, banyak ngomong tidak kerja. Itu sekian banyak kelompok, tapi itu ditepis, ditangkis oleh Legiun Maria. Tidak, kami bukan begitu. Kami berencana, kami berbagi kerja, kami juga mengerjakannya, dan kami melaporkannya. Nah, inilah yang sering menjadi suatu kecenderungan, hal seakan yang biasa begitu tengah-tengah umat, yaitu mereka cenderung banyak bicara, tapi sedikit kerja, ngomong dan ngomong. Suaranya begitu nyaring seperti tadi, yang meniup seruling di pasar, yang menyanyi kidung di pasar, dan juga mereka hanya ngomong terus. Yohanes Baptis berbuat begini, mereka ngomongin. Anak Manusia berbuat begini, juga mereka ngomongin. Lalu apa Romo yang harus kami lakukan? Yang harus kita lakukan di masa Advent ini adalah, ya mari kita mungkin sedikit bicara atau tanpa banyak bicara, lalu action dan kerja. Karena apa? Nanti menuju Natal kelahiran Tuhan, di sana kita diajak bercermin, di mana anak manusia lahir, anak manusia membumi. Membumi ini untuk menunjukkan bahwa Allah bekerja di tengah-tengah kita, dan bekerjalah seperti Ia bekerja. Jangan ngomong doang. Nah, inilah yang diajarkan pada kita semua. Ya, mari juga kalau hari ini kita masih terjebak, kita terkungkung oleh banyak komentar atau bicara itu, ya, dengan kesempatan Advent ini kita berefleksi diri, bagaimana membuang jauh kata-kata kosong itu, kita gantikan dengan pekerja yang nyata. Amin. Saya sebagai orang paroki, dan seperti paroki-paroki lain, diajak oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup mengajak kami agar dibentuknya bahwa seksi-seksi itu sampai ke tingkat lingkungan, sampai yang paling menyentuh umat. Maksudnya apa? Ya supaya memang actionnya di sana.
Jangan sampai gereja hanya berhenti di tingkat paroki, di tingkat mimbar, khotbah dan berseru. Tapi Bapak Uskup mengajak kami semua, ayo kamu hadirkan atau dirimu sendiri hadir. Bentuk kepengurusan supaya umat betul tersapa. Dan di sana mereka merasakan rahmat Tuhan. Mengakhiri untuk renungan pagi ini, kembali kepada puisi bagus tadi itu. Kedondong di atas meja, sedikit ngomong, banyak kerja. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Tuhan Maha di surga, terima kasih atas kesempatan Ekaristi pagi ini. Engkau bersabda di tengah kami bahwa hikmat, rahmat, kehidupan dibenarkan melalui perbuatan. Semoga kami pun menghadirkan diri sebagai utusan-utusan-Mu dan sungguh mewujudkan diri sebagai gerah garam, terang dan ragi dunia dalam perbuatan nyata kami sehari-hari untuk menunjukkan bahwa Engkau hadir bersama kami, membumi bersama kami untuk menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan-persembahanmu dan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh pahala yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami memperoleh keselamatan dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa Engkau, dengan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, dan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, para malaikat dan malaikat agung bersama singgasana dan kekuasaan dan bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madakuan bagimu dengan tak hentinya berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan. Maka mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan penuh secara dengan rela, Ia mengambil roti dan mengucap syukur, Ia mecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan, Ia mengambil piala, selagi Ia mengucap syukur padamu, berikannya kepada murid-muridnya, serta berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah yang baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan semua orang, demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi sabdalah saja, masa akan sembuh. Tubuh Kristus. Kita menantikan Yesus penebus dan Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami telah Engkau segarkan dengan misteri suci ini. Ajarlah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana, dan menjadikan hidup surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Ekaristi sudah selesai.